kita melihat sekarang di Bukit Tinggi itu banyak terdapat bangunan-bangunan gitu kan. Ada bangunan peninggalan sejarah apa gitu kan. Itu semuanya itu kan berarti kan ada peristiwa yang terjadi di waktu lampau. Ya, identitas sejarah di Bukit Tinggi ini selain bangunan, ya ada juga mungkin catatan cerita zaman dulu gitu kan. Nah, termasuk juga ada museum yang ada 7 museum yang ada di Bukit Tinggi ini kan. 7 museum, satu apa Pak? Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, sisi lain Aspen, senang dan bahagia saya Zulfami Hadi kembali hadir di layar kaca sahabat. Tentunya kita akan berbincang dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Alhamdulillah kali ini kita datangkan kembali Pak Edward, sang redaktur dari sebuah media cetak di Sumatera Barat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zul. Masya Allah, semakin sehat Pak Edward sepertinya. Alhamdulillah. Pak Zul juga semakin fresh. Alhamdulillah. Fresh. Semakin sehat juga. Alhamdulillah. Dan semakin lainnya. Dan semakin lainnya. Pak Edward ini sahabat adalah orang Korea asli dan memang mungkin perlu kita klarifikasi Pak. Enggak ya. Saya di Kapau. Oh benar. Satu bendera dengan Bapak. Oh iya, tapi rumah di Kurai. Rumah di Bukit Tinggi. Rumah Bukit Tinggi. Iya, oh benar ya. Oh benar, saya dulu pernah ke rumah beliau. Lupa kita nih Pak Edward. Iya. Mungkin karena peristiwa itu sudah lama berlalu Pak. Sudah lama berlalu ya. Tapi Pak Edward ini sahabat menariknya adalah beliau hobi, memang jurusan sejarah ya. Ya. Tertarik dengan sejarah semenjak kecil ya Pak. Ya, kalau pelajaran sejarah itu Pak, waktu SD kebetulan karena saya hobi membaca ya, hobi menghafal gitu kan. Oh gitu ya. Jadi pelajaran sejarah, PSBB dulu, oh, iya. SD kan, PMP. BAM ada di zaman kita di BAM belum ada. Di waktu SMA kita ada ya. SMP. Iya. Ketika kita SD belum ya. Itu kita ada namanya sejarah, PSBB gitu kan. Iya. Nah, saya hobi menghafal Pak. Oh. Daripada menghitung. Oh gitu ya. Kayaknya kita kebalikan. Langsung ngomong itu. Langsung ngomong itu hobi menghafal. Saya hobi menghafal Pak. Oh iya. Ya, karena kalau menghafal mungkin wawasan saya mungkin benar keluar gitu. Betul. Kalau menghitung ya sering macet Pak. Betul. Menghitung sering macet ya. Sering macet Pak. Susah keluar ini. Iya. Yang jelas 2 tambah 2 aman lah ya. Yang jelas 2 tambah 2 bisa 22. Bisa 4, gitu. Tergantung di tangan siapa dipegang. Di tangan siapa megang. Kalau di tangan orang matematik bisa saja 4 ya. Bisa Tapi 4. di tangan orang marketing beda ya. Beda lagi Pak. Iya. Ketika kalian paling bisa 750, bisa 1500. Iya benar ya. Sahabat, kita akan bincang-bincang tentang Bukit Tinggi nih, Bukit Tinggi. Karena tadi kita sempat ini ya, orang Kurai ternyata tidak. Nah, kita bincang-bincang sejarah Bukit Tinggi. Pak Edward, saya jujur saja kalau soal sejarah saya ini kayaknya sama dengan Pak Edward hitung-hitungan. Bukan nggak pernah menghafal. Iya. Tapi begitu dihafal, makin banyak dihafal, makin hilang. makin banyak yang lupa. Makin banyak lupa ya Pak ya. Iya. Aduh. Jadi karena mungkin gini Pak. Pertama, ya, karena saya hobi menghafal ya. Ya. Kebetulan ketika SMA dulu jurusan kita juga jurusan bahasa. Oh iya. Nah, Pak Edward bahasa. Ada jurusan bahasa dulu Pak. Oh. Jadi dalam jurusan bahasa itu kita banyak belajar tentang bahasa dan banyak belajar tentang sejarah. Bahasa apa saja Pak? Ada bahasa semut belajar. Bahasa Indonesia, Inggris, tambahnya itu Jerman Pak. Oh, sekarang kan lagi viral tuh Yeah. bahasa semut. Bahasa wal-koli ya. Benar kan di YouTube Sekarang itu? bukan bahasa semut memang Pak. Bahasa prokem. Prokem? Bahasa gaul Pak. Oh, benar. Oh iya, saya tadi lihat tuh wamakoli gitu ya. Karena ketika SMA itu jurusan bahasa, banyak belajar tentang bahasa, tentang sejarah gitu kan. Nah, ketika waktu kuliah itu waktu milih jurusan di perguruan tinggi, ya. milihnya itu 2 Pak. Apa tuh? Pertama bahasa sastra Inggris, kedua sastra Inggris juga. ilmu sejarah. Oh iya. Banyak
kita ternyata nasib kita itu ada di ilmu sejarah. Oke, ilmu sejarah. Sekarang kita bincang Bukit Tinggi nih. Ya. Bukit Kenapa? Tinggi. Kenapa kita tarik mengkaji Bukit Tinggi? Ya. Pertama, waktu ketika kuliah Pak, itu skripsi saya tentang Bukit Tinggi Pak. Oh, benar. Benar Pak. Berapa luas Bukit Tinggi? 25 km persegi. Iya, Dan iya. hitungan kertas. Itu kertas ya? Iya. Itu belum pernah diukur pakai meter. Kalau dipakai inci mungkin lebih lebar lagi Pak. Oh iya, iya, Mungkin iya. pakai meteran kan. Iya, iya. Karena kan pinggir-pinggir ngarai itu ngeri juga gitu. Iya. Saya Apalagi kira- ada ngarai yang udah runtuh ya kan? Saya kira dari kantor Aspian ini ke Bukit Api itu tuh dari 25 km itu Pak. Oh iya benar ya. Ya, saya Oh iya, itu tidak ada itu karena itu ya, itu mestinya dihitung ukuran dihitung benar. ulang lagi itu Pak. Tapi sekarang udah canggih tuh Google. Tik 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 tik, Ya, tik. sekarang Ketemu dia alatnya canggih Pak. Kadang ada dari atas udara pun orang bisa menghitung. Bisa menghitung kan Iya. darah. Iya benar ya. Oke, jadi 25 km persegi ya. 5 km persegi. Oke, berarti kecil ya. Dari hitungan kertas. Nah itu kertas. Oke, Pak Edward, apa sejarah apa yang menarik di Bukit Tinggi? Bukit Tinggi ini Pak memang sangat menentukan ya. Ada dia ketika kita kaji zaman dulu gitu kan. Bukit Tinggi memang memiliki peran lah dalam perjalanan sejarah negara ini. Ada peran Bukit Tinggi di sini. Oke, oke. Ya. Karena kita melihat sekarang Bukit Tinggi itu banyak terdapat bangunan-bangunan gitu kan. Ada bangunan peninggalan sejarah apa gitu kan. Itu semuanya itu kan berarti kan ada peristiwa yang terjadi Di waktu di lampau. waktu lampau. Sesuai dengan tema sejarah itu adalah mengkaji masa lampau Masa lampau? untuk relevansi masa sekarang dan Yang akan datang. Oke. Ya. Jadi kita kalau orang bilang kita bicara sejarah itu ketinggalan zaman, saya kira bukan ketinggalan zaman. Iya. Tapi kita mengasah nalar kita, Nalar kita, kata Bung Karno, imajinasi kita. jangan lupa jas merah. Jas merah. Ah. Sekarang karena orang sering lupa jas merah, merah itu jadi jas hitam sekarang. Karena sih yang sering lupa. Oh, benar. Betul. Ya. Harusnya orang Bukit Tinggi bangga ya. Bangga. Kalau orang tua sudah paham lah, anak-anak nih, kita bicara untuk anak-anak Kita muda kan. bicara yang generasi hari ini, Pak. Generasi hari ini. Kalau yang Generasi tua hari jangan diajar. Kalau orang tua diajari sejarah, Oh. malah kita pula yang Iya, dimarahin, Pak. betul. Tahu apa tentang Tahu ini? apa kamu tentang sejarah katanya? Betul. begitu, Tapi ini ya kadang-kadang tidak bangga bahwasanya kayak proklamator itu ada dari Bukit Tinggi ya. Iya, orang tahunya proklamator itu Bukit Tinggi. Siapa Iya, dia? Muhatta. Bung Hatta ya. Nah, Oh iya. mungkin sebatas itu aja orang tahu Muhatta. Tapi siapa lagi orang Bukit Tinggi yang berperan di lintasan perjalanan sejarah bangsa ini? Mungkin lebih banyak lagi gitu kan. Mungkin Iya. ada Rohana Kudus namanya, ya kan? Yang Amestia gitu kan? Iya. Ada Abdul Muiz namanya gitu kan? Iya. Tapi mungkin orang lebih terpatri di kepalanya itu, di benaknya itu atau di pikirannya itu adalah Muhammad Hatta gitu. Muhammad Hatta ya. Ditambah lagi ada monumennya di pusat kota gitu kan. Iya. Itu Pak. Rumahnya juga ada. Rumah dekatnya. Clara juga ada, jadikan museum juga malah kan. Iya. Jadi tempat kunjungan, tempat edukasi gitu kan. Jadi ketika orang ke Bukit Tinggi, orang pengennya di mana sih rumah Muhatta? Itu dia Pak. Iya. Terus berarti yang lain apa nih sejarah yang berarti ada bangunan apalagi nih kalau benteng Iya. juga apalagi nih kalau Bukit Tinggi Ya sekarang kan di Bukit Tinggi ada banyak objek wisata sejarah, ada objek wisata alam gitu kan, ada objek wisata konferensi namanya, ada objek wisata belanja juga ada gitu kan. Nah, objek wisata sejarah itu kan yang sering dikunjungi itu kan ada Benteng Fordekop gitu kan, ada lubang Jepang gitu kan. Jepang memang di zaman Jepang bikin Memang di zaman Jepang. Nah, lubang Jepang itu tenaga kerjanya itu namanya Romusa namanya. orang kita ya kan. Orang kita. Jadi sistem kerja paksa zaman Jepang itu namanya Romusa, Pak. Kalau zaman Belanda Rodi namanya. Kerja Rodi. Kalau Rodi itu di zaman Belanda. Iya, karena orang ngejar kerja Rodi mah kata orang seperti Tapi itu, mana kan. lebih kejam? Jepang ya. Kata orang lebih ke Jepang, Pak. Kata nenek-nenek kita. Kata orang tua kita. Orang tua kita. Ya.
Tapi kata orang tua kita susah juga membantah. Eho, itu bapak siapa tuh? Eho itu apa tuh? Itu Heiho itu tentara zaman Jepang. Oh iya, tentara zaman Jepang. Ada Heiho, Saya jadi ada ingat Gyugun gitu. apa? Ada Gyugun. Kyugun. Ada juga peta kan. Beta Harikato tuh enggak ada di sini. Arigato gozaimasu. Iya, Harikato itu enggak. Hoka bento kan. Iya. Aduh, benar nih. Kita ini masuk ke ranah ini kan, ke ranah orang ahli bahasa kan. Oke. Jadi kalau ada orang nanya apa saja makanan cepat saji gitu kan. Hoka bento. Hoka bento. Iya. Jadi pas susah kita nyari artinya apa? Oh ya. Ya kita sebut aja hoka bento gitu kan. Artinya apa? Makanan cepat saji. Oh gitu. Kalau itu saya nggak paham. Oke. Berarti sejarah. Oke, Pak. Sejarah berarti ya berapa museum-museum yang kayak pernah, misalnya itu kan pernah saya yang di atas lubang Jepang itu kan ada nama museumnya Dharma apa tuh? Itu namanya Museum Tridaya Eka Dharma, Pak. Apa Pak? Museum Tridaya Eka Dharma. Tridaya. Eka Dharma. Tridaya Eka Dharma. Itu banyak senjata loh Pak Edward. Ya. Saya dulu senang tuh ngasih, ada kan bisa yang dipakai itu. Saya pernah foto di situ, tapi boleh diupload kan? Boleh. Boleh. Dulu saya pernah membawa anak sekolah ke sana, Pak. 2 kali saya bawa anak sekolah ke situ. Tapi yang di dalam tuh nggak boleh diambil kan? Iya, Nggak boleh dipegang. dilihat saja. Ada yang bisa dipegang. Yang di luar kan boleh kan? Boleh, Mesin boleh. senjata itu ya. Bisa. Itu kan ada senjata-senjata gitu kan. Tapi itu tahun berapa Pak? Itu zaman siapa itu senjata itu? Itu zaman revolusi, Pak. Revolusi Belanda gitu kan, perjuangan gitu kan. Nah, kan waktu zaman revolusi itu ada banyak pertempuran segala macamnya. Itu senjatanya? Gitu kan. Nah, itu ada senjata itu. Itu sudah canggih lah Pak. Ya, canggih Pak. Kan di situ ada ininya Pak, ada catatannya. Iya. Dibuat tahun sekian, Iya, benar. sekian gitu kan. Iya, Nah, iya. itu kan bisa kita analisa itu. Dengan Kalau- tahun sekian ya dengan sudah dibuat begitu tahun sekian, canggihnya. Dengan saya dibuat tahun sekian, nah berarti zaman apa dia itu dipakai zaman apa gitu kan? Kan dulu kan memang Indonesia ini kan banyak butuh perjuangan berat gitu untuk sampai kemerdekaan Pak. Benar ya. Tapi anak-anak muda kita sekarang seperti tahun Pak Edward, Iya. itu menarik nggak dikunjungi tempat itu, atau ada pemandunya nggak? Iya, menarik. Nah, artinya gini Pak, ketika kita membawa siswa ke sana gitu kan, ada salah satu siswa SMP kita bawa ke situ, dia seakan-akan nggak percaya Pak bahwa ada barang ini di sini katanya kan, ada yang nggak percaya dia. Oh ini yang museum, ini museum pesawat itu, dia pertama kali ke situ gitu kan. Iya benar. Nah, jadi mereka tuh seperti terkesima lah gitu Pak. Iya. Oh rupanya ada barang sejarah juga di sini rupanya. Iya. Nah ini dipakai zaman apa gitu kan? Iya. Jadi mereka tuh menarik. Benar. Mereka tuh jadi tertarik dia. Iya. Jadi ada yang ngambil video, ada yang foto selfie di situ gitu Iya, kan. Ada juga yang bertanya, ini radio apa Pak? Ini apa Pak? Ini alat apa Pak? Gitu Iya, kan. saya jadi teringat dengan ini dulu waktu saya sekolah dasar itu kan PDIKM itu waktu Sudaman saya itu. Pusat Dokumentasi Informasi Di Padang Panjang Pak. Padang Panjang. Oh Iya. ternyata ini yang Lasuang Iya. begitu ya, ini rumah ada Iya, ya kan. itu lengkap di situ Padang Panjang Kabau. Condong dan Nindak Kamarabah kan. Iya. Bahkan di PDKM itu ada koran zaman tahun Iya. 30-an, 40-an ada Pak. Iya. Yang ejaannya masih gejala gitu De kan. Joko De Morno gitu ya. Pakai Jok De Joko. Soekarno. Soekarno. Soeharto. Soeharto. Muhammad Hatta. Betul. Ada Pak koran-koran itu. Iya. Jadi bahkan ada mahasiswa jurusan sejarah yang ingin mendapatkan data atau membuat skripsi pun kadang-kadang pernah datang ke situ juga sambil membawa surat ini penelitian gitu kan. Iya. Ya, termasuknya mengkaji tentang pers zaman Belanda dulu gitu kan. Pers zaman Belanda sudah ada ya? Ada Pak. Itu siapa yang menerbitkan? Belanda pasti kan? Ada Belanda. Tapi pakai orang kita. Tapi tetap pakai jalan lama gitu kan. Iya. Pas zaman Belanda kan ada Pak. Kan di Indonesia ini kan banyak yang koran-koran yang sudah ada sejak zaman revolusi gitu kan. Apa nama korannya Pak? Pikiran rakyat itu ada tuh Pak. Pikiran rakyat sudah ada ya? Sudah ada dulu Pak. Itu tuh koran terlama itu Pak. Oh. Pikiran rakyat di Jawa Barat kan. Iya. Itu kan lama itu Pak. Pikiran rakyat itu. Oh. Dari tulisan pikiran rakyat itu. Iya. Ya. Sekarang masih akses kan? Ya, kayak kalau di Sumatera Barat itu Haluan, Oh gitu. Singgalang. Oh iya. Itu kan Singgalang sudah ada di zaman itu. Haluan yang duluan tuh Haluan Pak. Wah, dulu haluan malah ya. Haluan tahun 48 kalau saya nggak salah. Oh.
Koran tertua itu. Oh, koran tertua. Iya. Baru tahu kita nih. Ada haluan, ya kan? Kalau Rakyat Sumbar Rakyat Sumbar itu koran milenial. milenial. Ejaannya masih belum belum pakai dejir rakyat. Sudah IED dia, Pak. Iya deh. Oke, Pak Edward, berarti bangunan-bangunan apalagi yang ini ya. Ya, identitas sejarah di Bukit Tinggi ini selain bangunan, ya ada juga mungkin catatan cerita zaman dulu gitu kan. Nah, termasuk juga ada museum yang ada 7 museum yang ada di Bukit Tinggi ini kan. 7 museum, satu apa Pak? Ada museum Rumah Kelahiran Bung Hatta. Oke. Ada museum rumah adat. Iya, ada di mana sih? Oh, yang di apa ya? Kebun Binatang kan. Kebun Binatang, oke. Lalu ada museum Tidaya. Oh, yang tadi. Oke. Ada museum RRI. RRI, oh iya, yang di depan apa ya, rumah sakit ya. RRI lama kan. Oke. Yang depan RSIM kan. Ya. Museum RRI. Lalu ada museum Angkatan 66. Di mana Pak? Di Jalan Ahmad Karim Pak, Jalan Lurih Pak, belakang Banagari. Belakang Banagari. Iya, belakang Banagari. Dari Banagari terus kita dekat Masjid Luha. Oke, Nah, yang yang kampus itu ya? Kantor Cabdin Pak. Yang kata Cabdin pendidikan itu. Oh iya, itu museum loh Pak. Museum apa Pak? Museum Angkatan 66 namanya. Hotel 66. Angkatan 66. Angkatan 66. Ya. Jadi Museum Angkatan 66 ini khusus dibangun berkaitan dengan saksi sejarah perjuangan pahlawan Ampera Pak. Apa itu pahlawan Ampera? Pahlawan yang gugur pasca G30S PKI Pak. Tahun 66. Tahun 66. Ya, waktu itu mereka melakukan aksi demonstrasi. Kenapa dijadikan itu sebagai museumnya? Karena di sekitar lokasi itu ada siswa STM Negeri Bukit Tinggi yang pernah tertembak di situ, Pak. Oh gitu. Yang Jalan Ahmad Karim itu kan? Iya. Yang Ahmad Karim itu mahasiswa tertembak itu. Oh. Makanya jalan itu diberi nama Jalan Ahmad jadi Karim. Ahmad Karim itu Iya. penghargaan atas nama itu ya? Iya. Namanya ini kan siswa STM Negeri Bukit Tinggi itu. Ya, SMK 1 itu. Hah? SMK 1 sudah STM itu tuh. Iya. Jadi kan STM Negeri itu itu musalahnya diberi nama Musalah Ahmad Karim. Jadi jalan lokasi pas Ahmad Karim tertembak gugur itu diberi nama Jalan Ahmad Karim. Oh gitu ya. Jadi orang nggak tahu Ahmad Karim itu siapa kan? Iya. Karena apa tadi? Karena cerita sejarah itu nggak sampai. Iya, jas merah. Jangankan orang, saya deh. Iya. Jadi kan orang nggak tahu itu museum kan? Iya betul. Makanya dibangunlah Museum Angkatan 66. Oke. Berarti 5, sudah 6. Apa lagi museumnya? Ada namanya Museum Zoologi. Apa Pak? Museum Zoologi. Zoologi ya? Museum Zoologi itu di Pustaka? Kebun Binatang juga. Hah? Kebun Binatang juga. Yang mananya Pak? Yang di dekat yang ikan besar tuh. Besar. Oh iya. Nah, Museum Zoologi itu isinya adalah hewan-hewan ya. binatang yang diawetkan. Iya, betul. Nah, ya kan? Lalu ada Musa Bata namanya di bawah Pustaka Bung Hatta. Yang batu-batu. Ya. Oh iya. Musim buat tanah kan? Iya. Itu dia. Itu kayak apa ya? Batu-batu tahun sekian. Ya, itu lebih ke sejarah geologi. Geologi ya. Sejarah geologi, Pak. Iya. Batu-batuan kan? Kaya juga ya Bukit Tinggi ini ya. ya. Pak. Tapi sebenarnya wisata ini tidak hanya wisata ini sebenarnya. Ya, wisata rekreasi aja, Pak. Iya. Sebenarnya mestinya juga dipromosikan. Betul sekali. Wisata tentang edukasi tadi, sejarah. Banyak nggak tahu kan? Iya, jadi kalau misalnya bapak guru dari berbagai daerah, sayang dong kalau hanya yang lihat itu kebun binatang atau apa gitu aja kan. Ketika Bukit Tinggi ini diramaikan oleh pengunjung wisata, ketika misalnya ketika saat momen kunjungan itu sedang membludak gitu kan, itu seharusnya kan bagi sekolah yang datang ke sini, itu kan jangan dibawa ke tempat-tempat yang rekreasi saja gitu kan. Iya. Bisa dibawa juga ke tempat-tempat seperti itu. Iya, jadi mahal nih jadinya nih. Iya kan? Jadi nilainya dapat. Iya. Mereka bisa belajar gitu kan. Iya. Bahwa Bukit Tinggi ini ada sejarah di sini gitu kan. Seperti itu, Pak. Oke. Ya. Kalau jam gadang itu kalau sejarahnya adalah itu kan hadiah dari Ratu Belanda, Wilhelmina, kepada sekretaris Perdekop, sekretaris kota. Sekretarisnya orang Jepang, orang Belanda juga. Namanya Rockmaker namanya. Rockmaker. Jadi hadiah dari Ratu Wilhelmina kepada sekretaris Perdekop atau sekretaris kota yang ada di
Dulu Bukit Tinggi ini dulu namanya Fort de Kock, Pak. Dulu Bukit Tinggi namanya kan bukan Bukit Tinggi. Awalnya Fort de Kock. Fort de Kock. Yang kasih Belanda kan itu di zaman Belanda. Ada namanya Sekretaris Kota Fort de Kock namanya. Sekretaris. Ya, Sekretaris Kota namanya. Sekretaris Kota Fort de Kock. Ya. Dan Sekretaris Kota itu adalah orang Belanda. Orang yang sekretarisnya orang Belanda. Ya, namanya Rockmaker. Rockmaker. Kalau dari istilah Belanda, Sekretaris Kota itu controller, Pak. Controller. Untuk mengontrol. Ya, nama istilah Belandanya controller. Oh. Jadi Kayak sejenis wali kota ya? Ya kayak sekretaris kota itu seperti wali kota gitu lah, Pak. Seperti kayak atau sekda lah. Sekdanya ya. Itu, Oke. Dia ada hadiah dari Ratu Wilhelmina ulang tahun cucunya kalau nggak salah kan. Dia tuh Wilhelmina kepada controller Rockmaker itu khusus untuk Bukit Tinggi. Khusus untuk Fort de Kock, bukan Bukit Tinggi. Oh Fort de iya. Kock. Khusus untuk Fort de Kock. Fort de Kock. Lalu dibangunlah, dirancanglah untuk membangun sebuah menara yang namanya Jam Gadang. Jam Gadang ya. Itu mesinnya luar biasa juga dulu tuh ya. Iya, mesinnya nggak salah alat dari Eropa, Pak. Kembaran Jam Gadang itu Jam Big Ben di Inggris, Pak. Iya. Betul ya. Itu hanya dua ya di dunia. Di dunia ya. Iya. Jam Gadang di Bukit Tinggi Sumatera Barat Indonesia, Jam Big Ben di Inggris. Kalau yang di Inggris itu juga angka 4-nya sama. Iya. Tapi kalau nggak salah, beda itu bukan angka 4-nya mungkin, Pak. Apa? Tapi bentuknya itu hampir sama gitu. Bentuknya bersama. Oh iya. Tapi kan keunikan kita di Jam Gadang ini kan angka 4 kita bukan angka Romawi kan. Itu enak-enak dia aja kan, padahal dia salah naruh kayak dulu tuh. Saya aja waktu kecil itu saya tuh mana angka Romawi, apa yang kurang dari Jam Gadang ini betul aja. ya. Iya. Kalau angka Romawi semua seharusnya kan IV. Iya. Dia malah garis 4 aja. Sama matematika itu kena itu, Pak. Iya kena dia. Rumus mana itu? Matematika mana dipakai gitu, Pak. Iya. Betul. Itu dia memang sengaja itu unik di situ. Keunikannya ya betul. Di perancangnya itu sama apanya itu arsitektur itu dari orang kita, Pak. Yazid Sultan Gigiame namanya. Oh iya. Yang bikin apa model arsitekturnya itu mesinnya dari Belanda. Iya. Arsitekturnya dari kita. Orang mana, Pak? Orang Yazid itu nggak salah, orang Agam juga nggak salah, Pak. Ya. Oh kita ya dikira Belanda semuanya. Bukan, dari arsitekturnya orang kita. Oke. Namanya Yazid Sultan Gigiame. Oke, Yazid Sultan Giga. Wih, hafal ya, mantap ya, masya Allah, luar biasa nih. Yang selain Jam Gadang, Jam Gadang, itu sudah sering kita kunjungi. Apalagi kalau yang sejarah-sejarah di Bukit Tinggi apa sih, Pak Edward? Iya. Soalnya banyak orang yang nggak tahu mungkin ya. Iya. Ya, seperti kayak bangunan Kodim 0304 itu kan. Kodim 0304 yang di lapangan Kantin itu. Itu bekas sekolah opsir, Pak. Sekolah opsir? Ya. Apa? Sekolah opsir apa? Opsir TNI, opsir divisi banteng itu. Itu sudah Indonesia. Itu sudah setelah kita merdeka berarti kan? Ya, setelah 1950-an lah. Oh, itu yang patung yang nampak jadi monumen yang di sebelah lapangan Kantin itu menandakan bahwa di situ dulu pernah ada sekolah opsir, Pak. Oh gitu. Makanya di situ kan ada catatannya monumen opsir divisi banteng kan. Ya. Kalau sekali Bapak lewat di situ, bawalah anaknya ke situ, lihatlah, baca ini sejarah deh. Iya betul. Jangan kamu lupakan ini sejarah. Oke. Jangan dikira patung ini patung apa-apa aja gitu kan. Kalau nggak ada peristiwa atau nggak ada bangunan apa di situ, nggak mungkin orang bikin monumen, Pak. Tapi Bukit Tinggi memang unik. Ada yang tidak dikenal pahlawannya. Ada. Iya kan? Dia jalan ke Pesatas kan. Pahlawan tak dikenal tuh gimana ceritanya tuh? Ya artinya dia seorang pejuang gerilya, pejuang dari Sumatera Barat atau dari Minangkabau dulu lah, melawan Belanda gitu kan. Iya. Tapi dia mungkin banyak gugur di situ. Oh gitu. Nah, tapi dia tidak pernah dikenal kalau dia itu siapakah dia. Berarti dari rakyat biasa lah gitu. Tapi coba kata lihat patungnya tuh seperti patung Jawa. Ya, bukan itu mungkin kayak salut zaman lama itu, Pak. Hah? Kayak apa? Salut zaman lama itu kan. Oh gimana? Ya kan dulu kan pejuang kita kan pakai bambu runcing, Pak. Oh gitu. Iya. Oke. Kan dia satu tangannya ke kirinya itu. Iya. Menggantung tongkat itu, Pak. Oke. Dulu kan ada bendera itu, nggak salah. Karena benderanya tembak patih kali. Iya, dulu kan pernah di Sama Petir, Pak. Oh iya benar ya. Iya. Oh yang iya. dibangun lagi kan. Oh, iya.
Tapi aneh tuh bangunannya tuh selalu enggak juga kayaknya Pak. Ya entah salu, entah kain apalah pokoknya kan. Iya. Tapi makanya kayak tadi namanya tak dikenal. Kalau bisa Namanya dikenal tak dikenal. itu ya kan. makanya disebut Tugu Pahlawan tak dikenal. Iya. Dia pejuang, tapi dia nggak dikenal siapa dia, namanya siapa. Mungkin dari masyarakat biasa lah. Iya. Tapi dia ikut berjuang untuk Indonesia memerdekakan mereka. Indonesia. Kantor Belanda itu di mana? Kantor itu Belanda dulu kalau di dulunya kantor Belanda itu di ini sekarang Pak. Kalau sekarang pedestrian ya. Samping Jam Gadang sendiri Pak. Ini Jam Gadang di sampingnya. sampai Jam Gadang. Ya. Yang itu yang rumah itu. Yang apa? Yang Istana itu. bukan istana. Mana? Yang air bergoyang sekarang. Oh, air mancur itu. Air mancur. Oh. Air mancur sekarang itu. Oh, di situ kantornya dulu dia berkantor. Jadi memang di pas di depan itu tuh ada ini ya. Iya. Ada kantor opsir, kantor sekretaris kota namanya. Iya. Itu titik nol Bukit Tinggi ya. Ya, di Bukit Tinggi. Iya. Itu banyak tuh ada jeep atau mobil-mobil zaman Belanda dulu kan. Yang mobil terbuka itu kan. Iya. Itu lalang di situ gitu kan. Ya belum ada dulu pasar atas kayak gitu. Belum ada. Jadi memang pasar atas belum ada kan? Belum ada waktu itu, Pak. Asik nih kita dibawa zaman zaman tempo Itu dulu. mungkin jelang tentang waktunya mungkin setelah itu. Oke. Nah kan apa? Nah ini lagi Pak. Ketika memang Belanda itu Kalau kan, sebelum Jam Gadang ada itu hutan semua itu Pak. hutan di situ. Ya kayak bukit-bukit gitulah. Oh iya. Itu kan bukit, Maka itu disebutkan Bukit Tinggi. Ya itu kan namanya bukit Pak. Bukit. Kubangan Kerbau kan. Oh iya, Bukit Kubangan Kerbau. Ya bukit kanan Kerbau kalau saya salah. Oh. Oh, sampai meletakkan kabau Mas itu ya. Ya ada secara di bukit itu memang istilahnya bukit. Oke. Ya. Belanda kan menjajah kan, kalau ini kan ada kantor pemerintah, kalau penjaranya di mana ada penjara? Kalau lapas lama itu yang di depan Bioskop RI sekarang, Mbak. Itu lapas kan? Iya. Oh, yang ini ya yang tempat ada apa partai salah satu partai di situ kalau enggak ya? Enggak. Yang ini depan Bioskop RI, depan waktu Jogja. Oh, yang bangunan itu ya, Ya. yang bangunan itu ya. Ya. Bawah jalan. Iya, di bawah jalan. Iya. Depan waktu Jogja. Iya. Bekas lapas tuh, Pak. Itu bekas lapas. Bekas lapas. Oke. Belum pindah ke Biaro kan? Iya. Nah, bekas lapas, Pak. Ya, aneh begitu gitu ya, nama penjara Bukit Tinggi taruh di Agam. Di Agam, gitu kan? Iya, wali kota nama kantor bupati Agam. Ya. Ada pula di Bukit Tinggi. Ramayana itu dulu Ah, pernah kantor Bupati Agam dari situ dulu Pak. di Pindah situ ke ya. Basung kan? Iya, saya pernah dengar dari. Di Ramayana itu dulu, yang sekarang itu kan? Itu dulu bekas ketua Bupati Agam. Iya. Itulah anehnya ya, Bukit Tinggi Kota Orang Agam. Iya. Karena Bukit Tinggi dulu kan pernah jadi 5 ibu kota. Bukit Tinggi pernah jadi 5 ibu kota. ibu kota satu Ibu kota PDRI, PDRI ibu kota Sumatera. Sumatera. Oh pernah ya? Nah, Oke. Sumatera Tengah, Sumatera Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Barat, Agam. Agam. 5 kan? Wih, iya ya. Wih, hebat Bukit Tinggi ini. Ya, Bukit Tinggi ini makanya orang nggak tahu tuh. Iya. Bukit Tinggi ini. Iya. Setelah Betul. Bukit Tinggi ini. Wah, ini memang perlu dengan orang Jadi sejarah. sebelum pindah ke Padang, itu kota Sumatera Barat itu di Bukit Tinggi. Itu tahun berapa, Pak? Sekitar tahun-tahun zaman revolusi lah, 40-50-an. Iya. Ya, Oke. sebelum Iya. pindah ke Padang kan. Sebelum pindah ke Padang, berarti kantor di mana, Pak? Istana itu. Kalau kantor Gubernur Sumatera itu yang ada di rumah PDRI namanya Pak, rumah PDRI sekarang. Di mana rumah PDRI? Di mana sih, Pak? Belakang Masjid Sofia Pak. Di belakang rumah Masjid Sofia Belakang ada Bioskop Sofia. bioskop Sofia. Pendakian, ada Bioskop Sofia. Kalau ke kanan kita ke Bang Nagari, Ya. ini lurus Pak, lurus ke bawah. Agak nikung gini jalannya. Ya dekat Kota Sumatera. Apa Tabayang Kota Sumatera? Pinggir jalan. Oke. Samping Sofia. Ya. Lurus Pak. Nurun ke bawah kan? Ya. Bukannya ada TK di bawah ya? Itu kalau belok kanan ke TK. Oh gitu. Dia ada jalan lurus masuk. Ada nanti rumah PDRI. Ada Besar. rumah lama itu. Rumah Besar. PDRI. Tapi jadi monumen sejarah ya?
Itu dari rumah dari ini aja, jadi cagar budaya. Oh, cagar budaya maksudnya. Oke. Rumah PDRI namanya. Oke. Itu dulu bekas rumah dinasnya Gubernur Sumatera Teguh Umar Hasan. Tapi orang banyak nyebutnya rumah PDRI. Ya. Juga di Bukit Tinggi ini pernah juga ada namanya kantor pembantu gubernur. Ya. Ketika waktu masih ibu kota dulu kan, ada kan rumah dinas atau kantor pembantu gubernur juga ada di sini. Waktu pusat Indonesia menjadi negara Indonesia di mana Pak ini? Ya di dekat-dekat rumah PDRI itu. Oh, di situ kantornya. Ya, karena kita kan puncak PDRI dulu kan gerilya Pak. Oh ya benar ya. Jadi kita kan diawasi Belanda terus. Jadi setiap pemerintah ini di mana ada pemerintah yang pemerintah publik ini langsung diserang kan? Iya. Langsung dicari gitu kan? Iya. Sehingga makanya di Bukit Tinggi ini kita nggak bertahan lama kan? Sebelumnya itu ke Jogja ya? Jogja. Dulu kan ibu kota negara itu kan Jakarta. Iya. Jakarta kan di agresi satu kan? Agresi militer Belanda satu. Iya. Ya kan? Jakarta tidak aman, Ya. Jogja. Jakarta tidak aman dipindah ke Jogja. Jadi Jogja itu ada lagi agresi militer Belanda 2. Iya. Jogja nggak aman, Iya. dicarilah Jenderal Sudirman diserang di situ ya kan? kan. Bukan. Itu Soekarno-Hatta loh Pak. Oh, Soekarno-Hatta itu. Ya, jadi ketika Jogja diserang itu kan, Soekarno-Hatta itu di Jakarta, Hah? tapi dia nggak ikut ke Bukit Tinggi. Oh, gitu. Diserahkan mandat ke Bukit Tinggi. Diserahkan mandat ke Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Itu pakai telegram. Ya. Diserahkan mandat ke Bukit Tinggi, di telepon atau dulu ke telepon ya, telegram. Ya, alat komunikasi zaman dulu kan. Iya. Nah, diberitahu ke Menteri Kemakmuran yang ada di sini. Namanya Mr. Sapudin Purwanegara kan. Mr. Syafruddin Purwanegara. Ya itu kan. Wah, luar biasa nih, sahabat. Luar biasa sejarah ternyata ya. Apa yang tertinggal nih Pak dari sejarah Bukit Tinggi lagi? Ya, Bukit Tinggi selain cetak PDRI itu ya, Ya. dan ada banyaknya monumen-monumen, Ya. dan di balik itu ada cerita sejarahnya kan. Yang perlu kita generasi muda itu adalah bahwa bangunan-bangunan yang sekarang ini dianggap bagus, dianggap jadi pusat-pusat makanan, pusat hiburan segala macamnya. Itu kan banyak arsitek lama gitu. Arsitek kan. lama ya. Nah, itu yang bangunan-bangunan bersejarah lah ya. Iya, bangunan bersejarah. Iya. Atau rumah-rumah yang bangunan lama itu, Iya. itu rupanya ada ininya, rupanya itu bangunan sejarah. Iya. Dan penandanya adalah ada prasasti di depan itu kan. Iya. Nah, itu harus dibaca itu sebenarnya. Ya Allah, ini sebenarnya memang bangga jadi orang Bukit Tinggi Bangga kayaknya. kita dari anak Bukit Tinggi, Iya. orang Bukit Tinggi, sekolah di Bukit Tinggi gitu Iya, kan. iya. Nah, makanya di lembaga pendidikan itu Iya. sebenarnya itu walaupun di pelajaran di sekolah dan sejarah ini boleh dikatakan hanya cuma mungkin 2 jam Iya. seminggu, tapi yang jelas bahwa ekskulnya itu kalau bisa diarahkanlah untuk mempelajari tentang Sejarah. Sejarah nggak boleh hilang walaupun hujan sebenarnya mencoba menghapus jejak sejarah. Ini hujan ya walaupun hujan pun yang namanya sejarah itu akan pernah hilang. Enggak pernah hilang. Iya, luar biasa nih pemirsa. Jadi walaupun hujan badai sekalipun yang namanya bangunan sejarah itu tetap ada di Bukit Tinggi. Iya, insya Allah tidak akan hilang Tidak ya. akan hilang. Karena sudah tercatat. Tercatat dalam Arsip negara ya. negara. Juga arsip Bukit Tinggi sendiri. Iya, itu kan? tinggi sendiri. Pak Anwar, mungkin ini nasihat-nasihat mungkin anak-anak muda kita untuk agar mereka tertarik, bagaimana pola agar tertarik sebenarnya dengan sejarah dan apa yang dilakukan oleh pemerintah supaya anak-anak muda ini paham sejarah. Iya. Sebenarnya yang dilakukan anak muda itu pertama banyak membaca. Banyak baca, oke? Yang kedua banyak menggali literatur lama tentang sejarah. Aduh, saya jadi tersindir nih, Tapi anak muda kan, Nah, saya sudah tua anak muda. kan? Ya. Bapak udah muda apa masih Bila berhadapan Remaja? dengan yang lebih tua di saya anak muda, Pak. Bapak anak muda atau masih remaja? Remaja tahun sekian gitu. Remaja tahun sekian, oke. Terus? Jadi mungkin banyak menggali literatur sejarah. Oke, sip. Atau mungkin pergi penelitian lah, penelitian seperti itu. Oke. Atau ketika misalnya ada libur gitu kan, Iya, mengajak orang tuanya mungkin untuk mengunjungi Iya. pengenalan sejarah, termasuk museum yang ada di Iya, Bukit Tinggi ini. Jadi artinya dengan banyak membaca, banyak melakukan penelitian-penelitian seperti itu, banyak mengunjungi atau menelusuri itu, nah maka dengan sendirinya mereka tahu
bahwa wah itu adalah bangunan bersejarah. Iya. Nah, jadi dia tahu Iya, bahwa itu adalah bangunan bersejarah. Nah, itu dia Pak. Itu sebenarnya itu aja kuncinya. Itu kuncinya ya. Iya. Jadi artinya jangan sampai remaja itu buta sejarah lah. Iya. Apalagi remaja Bukit Tinggi gitu kan. Ya, betul. Nah, mungkin dia tahu kan Bukit Tinggi ini kan Jam Gadang, Iya, dia tahunya Pendatang, dia tahunya Benteng, dia tahunya Leman Jepang. Tapi gimana tahu sejarahnya. asalnya dulu gimana? Dia Iya, kan, iya. itu yang harus dia ketahui. Iya, betul. Ini bagian juga dari bagian edukasi, Pak. Edukasi, dan memang mestinya ini dimasukkan kepada edukasi wisata. Edukasi Untuk wisata, Bukit Tinggi Bukit ya. Tinggi. Baik, Pak Edward. Dan kalau kita balik lagi ke pemangku kepentingan, Iya. ya kita ya sedikit lah kita butuh juga lah pemangku kebijakan yang betul-betul mau lah sedikit Mengajak atau sedikit memfokuskan lah programnya untuk sejarah. itu ya Pak. Baik, luar biasa nih, sahabat. Karena memang hujan mengingatkan kita agar tidak boleh lupa dengan sejarah ya. Iya. Karena bangunan sejarah itu tidak akan lekang depannya. Indah lepur hujan. Yang insya Allah akan badi. Pak Edward, mungkin satu potong kata untuk pemirsa kita di closing penutup ini. Ya, untuk kata-kata apa ya Pak ya? Kata motivasi lah bahwa semua yang kita rasakan saat ini itu semuanya tetap berawal dari sejarah. Kisah sejarah gitu kan. Iya. Termasuk juga bagaimana negeri kita ini adanya negeri kita ini gitu kan, itu semuanya terlepas dari sebuah sejarah. Nah, jadi bagi generasi muda maka jangan pernah melupakan sejarah dan bisa tertarik untuk mengkaji dan mempelajari tentang sejarah itu sendiri. Karena itu berguna nanti untuk masa depan kita juga nantinya gitu kan. Seperti itu Pak. Baik, Pak Edward, luar biasa. Semoga cermin atau kaca sejarah pun terpajang jelas di Kota Bukit Tinggi, sehingga setiap yang akan datang ke Bukit Tinggi di samping melihat jam, mereka juga melihat sejarah di Bukit Tinggi. Karena objek sejarah itu sangat banyak di Bukit Tinggi. Sangat banyak di Bukit Tinggi. Termasuk jadi yang datang ke Bukit Tinggi jangan lupa mengunjungi objek sejarah. Objek sejarah. Termasuk 7 museum yang ada. Okay. Barangkali demikian dulu Pak Edward. Ya, sama-sama. Semoga kita bersemangat untuk mempelajari sejarah. Ya. Dan tetap belajar dari sejarah. Dan jangan lupa membaca. Tetap membaca. Terutama sejarah. Membaca sejarah. Saya Zulfam Yadi. Saya Edward. Mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.